Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah di penghujung bulan Maret. Ini minggu keempat, berarti kita sudah lengkap tema kita tentang ketaatan, ya. Kita sudah lihat makna ketaatan, lalu kita sudah lihat ketaatan Marta gitu ya, Maria gitu ya, dibandingkan dengan Marta. Lalu kita sudah lihat ketaatan yang mutlak. Kemudian kita juga lihat yang hari ini terakhir adalah berkat ketaatan. Jadi ini seperti penutup dari semua renungan firman Tuhan yang akan kita lihat. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 16. Filipi 2 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Dan ini juga lah yang menjadi tema kita hari ini, berkat ketaatan, yang akan kita angkat dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang ketaatan, maka ketaatan satu sisi, dan sisi yang lainnya adalah ketidaktaatan. Jadi ketaatan dan ketidaktaatan ini dua sisi yang terus menerus bisa saling bergantian, saudara ya. Kadang ketaatan, kadang ketidaktaatan. Itu seperti kita menyalakan lampu, ya, on off gitu ya. Waktu kita nyalakan on gitu ya, nyala gitu ya. Waktu kita off dia mati, kan begitu ya. Nah, artinya dua sisi ini selalu bergantian. Ketika kita nyalakan lampu hidup, berarti dia sedang tidak hidup, betul ya? Ketika saya matikan lampu, berarti dia sedang tidak hidup. Ya, gitu ya. Sama ya. Ini logikanya, bahasanya agak sulit ya. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau engkau taat, berarti engkau sedang tidak taat. Betul tidak? Engkau tidak sedang tidak taat. Nah, itu yang benar, ya kan? Tapi kalau engkau sedang tidak taat, berarti engkau sedang taat. Benerkah? Bingung ya? Membingungkan ya? Artinya gini, kalau saya tidak taat, berarti saya tidak taat. Betul ya? Kalau saya taat, berarti saya tidak taat. Kalau saya taat, berarti saya sedang tidak taat. Bukan? Ya, pokoknya antara dua itu gitu ya. Jadi waktu kita lagi taat, berarti saya tidak sedang tidak taat. Oke? Kalau saya tidak taat, berarti saya sedang tidak taat. Tapi ngerti ya maksud saya? Ngerti ya? Kalau nggak ini berarti ini gitu maksudnya ya. Kalau nggak ini berarti ini, betul ya? Kayak kita on off kalau nyalain lampu itu gitu. Itu maksud saya. Nah, dua sisi ini kalau kita belajar perjanjian lama, itu selalu ada di dalam kehidupan umat Tuhan.
Makanya kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Tuhan Yesus kasih perintah waktu dia kasih 10 hukum kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Maka setiap butir daripada hukum itu sampai 10 hukum itu mengandung yang namanya konsekuensi. Jadi kalau kamu mentaati firman-Ku, Aku akan memberkati kamu. Ini kata-kata Tuhan pertama. Tapi kalau kamu tidak mentaati firman-Ku, maka Aku akan mendatangkan kutuk atas kamu. Ada lihat itu? Dalam perjanjian lama itu kayak gitu. Jadi kalau kita taat pada firman Tuhan, dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, Tuhan akan mendatangkan berkat, kemakmuran, kesehatan, dan kejayaan kepada umatnya. Tapi ketika mereka nggak taat, maka Tuhan biarkan mereka dijajah, diperbudak, dihancurkan, lalu terjadilah kesedihan di sana sini gitu ya. Jadi dua sisi itu selalu ada dan resikonya juga dua. Kamu taat dapat berkat, kamu tidak taat kutuk kamu dapat. Ya, ini dalam perjanjian lama. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat kehidupan bangsa Israel, mereka mengalami satu siklus yang berulang-ulang. Ya, siklus yang berulang-ulang itu kayak apa? Saat mereka taat sama Tuhan, Tuhan mendatangkan berkat kepada mereka, kemakmuran dan kejayaan kepada mereka. Luar biasa. Tapi sampai pada suatu waktu mereka mulai nggak taat sama Tuhan, mereka mulai memberontak terhadap Tuhan, mereka nggak mau mendengar lagi Tuhan, mereka lebih mendengar ilah-ilah lain, maka Tuhan datangkan malapetaka menimpa mereka. Tuhan datangkan kutukan atas mereka. Tuhan datangkan semua musibah atas hidup mereka. Nah, waktu mereka mengalami musibah, mengalami malapetaka, mereka akhirnya sadar kembali. Lalu mereka mulai bertobat lagi kepada Tuhan, minta ampun lagi sama Tuhan, dan mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati mereka kembali. Dan siklus ini, saudara, terus terjadi. Jadi ada kalanya hidup mereka diberkati, ada kalanya hidup mereka dikutuk oleh Tuhan sendiri. Dan itulah kehidupan mereka, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dan itu kondisi mereka. Saya nggak tahu kondisi kita hari ini kayak apa. Coba kita lihat ke belakang, apakah hidupku kadang naik, kadang turun di hadapan Tuhan. Maka kita juga bisa mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan bergumul begitu berat, tapi ada kalanya Tuhan menjawab doa kita begitu ringan. Luar biasa gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, bangsa Israel pun dalam deretan raja-raja dia juga begitu, saudara-saudara. Ketika mereka minta raja, Tuhan kasih Raja Saul, raja yang diurapi oleh Tuhan, luar biasa. Tapi suatu ketika Raja Saul ini pun gak taat sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tinggalkan dia dan roh setan datang gitu kira-kira ya. Kemudian Raja Daud pertamanya juga sangat disukai oleh rakyat Yahudi, orang Yahudi. Kenapa? Karena Daud seorang pilihan Tuhan yang luar biasa. Sejak mudanya Tuhan sudah pilih dia. Tapi suatu ketika Daud juga sempat gak taat sama Tuhan, betul? Ketika dia gak taat, maka Tuhan bilang pedang akan selalu ada dalam keluargamu, sehingga anaknya pun kejar-kejar dia mau bunuh dia. Kemudian Daud mati, muncullah yang namanya Raja Salomo, raja yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Dia nggak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Lalu Tuhan kasih hikmat kepada raja yang luar biasa ini. Semua akan pikir, wah ini pasti jalannya lempeng ini setelah ini. Ternyata tidak. Di akhir hidup Raja Salomo pun, dia mulai jauh daripada Tuhan. Dia cenderung kepada ilah daripada istri-istrinya yang banyak. Lalu dari situ lahir dua anaknya, yang membuat kerajaan Israel menjadi pecah jadi dua. Dan setelah itu baik utara maupun selatan, dua kerajaan yang pecah itu silih berganti. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Ada raja yang taat, ada raja yang tidak taat. Terus terjadi kayak begini, saudara. Nah, itu dalam sejarah bangsa Israel. Nah, karena itu saudara, kalau kita lihat gambaran ini di dalam perjanjian lama,
Maka itu menunjuk kepada satu kebenaran seperti ini, saudara. Artinya bahwa gambaran ketaatan manusia kepada Tuhan sudah tidak bisa lagi taat 100% kepada Tuhan. Itu semua menunjukkan bahwa ketaatan manusia kepada Allah itu sudah rusak. Ketaatan manusia kepada Allah itu sudah dicemari oleh dosa. Ketaatan manusia kepada Tuhan itu gak bisa sempurna lagi. Loh, dari mana kita tahu? Kita mundur lebih jauh lagi, itu di zaman Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan bilang, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman ini tidak boleh kau makan. Sebab pada waktu kau memakannya, maka engkau akan mati. Saudara, terjadi perdebatan di situ. Mengapa Tuhan harus hadirkan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar? Sebenarnya Tuhan punya satu tujuan. Tuhan ingin lihat bagaimana Adam dan Hawa ini akan menggunakan free will mereka, kehendak bebas mereka. Apakah mereka akan pilih taat sama Tuhan, atau mereka akan pilih taat sama setan? Itu tujuannya. Sebab Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot, bahwa semuanya pasti pilih Tuhan. Tidak. Dia ciptakan kehendak bebas dalam diri manusia. Setelah itu dia biarkan manusia menjalankan dan bertanggung jawab dengan kehendak bebas itu. Apakah saya akan pakai kehendak bebas saya, pilih Tuhan atau pilih setan? Cerita Alkitab memberitahu kita bahwa Adam dan Hawa akhirnya mereka memilih untuk taat kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Nah, sejak itulah kerusakan akan kebebasan pemilihan itu, saudara. Sehingga banyak teolog sepakat sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, manusia punya dua kecenderungan. Masih punya dua kecenderungan. Dia bisa pilih taat sama Tuhan, dia juga bisa pilih taat sama setan. Dua kecenderungan masih ada. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kehendak bebas itu sudah dirusak oleh dosa, maka kecenderungannya cuma satu. Nggak ada lagi kecenderungan dua, cuma satu. Yaitu apa? Pilih taat sama setan, tidak lagi sama Tuhan. Sehingga inilah yang mewarnai kehidupan bangsa Israel. Kalau kita hanya melihat kadang taat, kadang tidak taat, kadang taat, kadang tidak taat. Sebenarnya kalau Tuhan biarkan manusia nggak punya kemampuan lagi untuk taat sama Tuhan. Nggak ada lagi. Karena kecenderungan itu sudah dirusak. Satu-satunya kecenderungan yang ada setelah kejatuhan dalam dosa hanya pilih setan. Bener? Coba kita lihat aja. Kita mau berbuat baik setengah mati luar biasa, betul. Tapi kalau buat jahat itu gampangnya luar biasa. Itu ada di dalam diri kita. Nah, karena kerusakan inilah, saudara, makanya Tuhan mengirim satu contoh teladan ketaatan kepada kita, yaitu melalui yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8 berkata demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu dalam Ibrani 5 ayat 8 saya baca, dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada lagi kemungkinan manusia untuk pilih Tuhan. Maka untuk membuat keadilan, Tuhan harus buka satu pintu baru supaya manusia masih bisa pilih Tuhan. Itu dengan cara Yesus harus mati taat sampai mati. Sehingga nanti setelah Yesus mati, saudara-saudara, hanya di dalam Yesus satu-satunya ketaatan sejati kita bisa temukan. Dan hanya di dalam Yesuslah suatu kemungkinan saya dan saudara bisa taat kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini berita anugerahnya, saudara. Seandainya Yesus nggak datang, kita nggak mungkin taat sama Tuhan. Tapi hari ini Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati dalam ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Dan hanya di dalam Dia saya dimungkinkan kembali untuk taat kepada Tuhan. Tanpa Kristus, saudara nggak mungkin taat kepada Tuhan. Hanya di dalam Kristus engkau dimungkinkan kembali untuk bisa taat di dalam kepada Tuhan. Ini beritanya. Karena itu, ya, Allah sangat
meninggikan dia, ayat 9-11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, itu Yesus ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, betul, seandainya Yesus tidak menunjukkan, tidak lahir ke dunia ini, tidak taat sampai mati di kayu salib, ketaatanku sama Tuhan cuma seperti kain larah, tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga hanya di dalam Kristuslah memungkinkan aku, ketaatanku diterima oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya sore ini adalah begini: seperti apakah ketaatan yang mendatangkan berkat itu? Karena ketaatan yang mendatangkan berkat itu adalah ketaatan yang di dalam Kristus itu. Nah, pertanyaannya, seperti apakah ketaatan yang mendatangkan berkat itu? Dan berkat apa saja di balik ketaatan yang Yesus berikan itu? Kita lihat satu persatu, saudara. Saya ada 4 poin. Yang pertama, orang taat itu akan mengerjakan keselamatannya dengan rasa takut dan gentar. Ini yang pertama, berkat pertama. Berkat pertama dari ketaatan yang sejati itu, yang Kristus sudah tunjukkan kepada kita, yaitu ketika kita taat, maka ketaatan kita atau kita sebagai orang taat, kita akan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, saya mau mulai dengan pengertian. Mengerjakan keselamatan di sini tidak seperti pengertian agama sebelah. Tahu ya? Kalau agama sebelah, mereka mengerjakan keselamatan mereka dengan berbuat amal, dengan berbuat bermacam-macam kebaikan. Tujuannya apa? Supaya dia diselamatkan. Tapi orang Kristen nggak begitu. Orang Kristen mengerjakan keselamatannya dengan berbuat baik, dengan berbuat segala bentuk kebaikan, maupun berbuat amal sekalipun. Itu bukti bahwa aku sudah selamat. Itu bedanya. Agama sebelah punya konsep, mereka mengerjakan keselamatan supaya dapat keselamatan. Kalau kita mengerjakan keselamatan bukan lagi untuk mendapat keselamatan, tetapi kita sudah diselamatkan. Sehingga itu bukti saya sudah selamat, yaitu saya kerjakan keselamatan itu. Itu bedanya ya. Nah, ini konsepnya beda. Nah, dalam konsep teologi Kristen, ini menarik saudara. Teologi Kristen tidak melihat keselamatan itu pada titik pertobatan saja. Enggak. Teologi Kristen itu melihat keselamatan itu, pertobatan itu baru awal, baru permulaan. Setelah itu nextnya apa? Yaitu mengerjakan keselamatan itu, saudara. Kalau kita cuma melihat, keselamatan itu cuma pada titik pertobatan saja, maka setelah itu kita nggak akan buat apa-apa. Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Rupanya setelah Paulus membimbing mereka, menuntun mereka kepada pertobatan, mereka sudah terima Yesus, sudah diselamatkan. Begitu Paulus pergi, mereka diem, mereka nggak buat apa-apa. Itu sebab Paulus bilang apa? Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, baik waktu aku ada maupun waktu aku nggak ada. Jadi orang Filipi melihat keselamatan cuma pada titik pertobatan saja. Setelah itu nggak ada apa-apa menurut mereka. Salah saudara, banyak orang Kristen kayak begini. Orang Kristen melihat keselamatan cuma pada titik pertobatan. Kan aku sudah terima Yesus Pak Pendeta, aku kan sudah dibaptis, selesai. Masa saya diminta pelayanan lagi? Masa saya diminta beri perpuluhan lagi? Masa saya diminta beri persembahan lagi? Masa saya harus pergi pelayanan penginjilan ke paling jauh, ke tempat yang jauh lagi? No, saya nggak mau. Yang penting aku udah selamat. Itu orang yang tidak mengerjakan keselamatan. Jadi artinya ketika kita bertobat, itu baru titik awal, itu bukan titik akhir. Waktu kita bertobat, selanjutnya kita buat apa? Nah, itulah yang disebut dengan Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tunjukin kalau engkau adalah orang yang sudah selamat.
Lakukan semua kebaikan. Bawa hidupmu untuk berdampak bagi orang lain. Itulah yang mengerjakan keselamatan. Jadi saya harap jemaat kita jangan ada yang jadi penonton setelah bertobat. Jangan ada yang jadi penonton setelah dia sudah dibaptis. Ya, jangan ada yang jadi penonton setelah engkau sudah percaya Tuhan. Jangan. Itu baru permulaan. Keselamatanmu bukan pada pertobatan itu saja. Keselamatanmu satu paket. Ketika engkau bertobat, oke, kau diselamatkan. Nextnya apa? Nah, itu yang kau harus kerjakan dengan tekun dan ketaatan. Kalau ini tidak taat, no, berarti ini yang pasti salah di depan. Karena itu ini penting, saudara-saudara ya. Banyak orang cuma mau lihat, ya penting aku sudah jadi anggota gereja, gitu. Nah, ya, nah begitu. Kau harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tunjukkan bahwa kau sudah diselamatkan. Nyatakan kepada banyak orang kalau kau sudah diselamatkan dengan segala kebaikan yang kau punya. Itulah yang disebut kerjakan keselamatan, saudara. Jadi bukan pada pertobatan saja. Sekarang kita lihat yang kedua, berkat yang kedua. Berkat ketaatan yang kedua adalah orang taat tidak akan mudah bersungut-sungut. Kita temukan dalam ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Wow, menarik ya. Menarik sekali, saudara. Orang kalau taat, saudara, dia nggak mudah bersungut-sungut. Ya, kenapa? Karena orang yang taat itu memiliki suatu semangat iman yang luar biasa. Orang kalau disebut ini orang taat, saudara boleh lihat ciri ini dalam dia. Kalau betul dia adalah orang taat, dia akan memiliki suatu semangat iman yang luar biasa. Sekalipun dia berhadapan dengan pencobaan, tantangan, kesulitan, penderitaan yang sangat berat, dia nggak mudah menyerah, saudara. Dia tetap maju, luar biasa. Dan mereka bukan pecundang, tapi mereka selalu jadi pemenang. Makanya orang taat itu seringkali disebut sebagai seorang yang pemenang. Kenapa? Karena dia nggak mudah menyerah, ya. Sehingga itu yang membuat mereka nggak mudah berbantah-bantahan, nggak mudah untuk bersungut-sungut. Jadi kalau kita tanya mereka apa kabar, puji Tuhan. Kalau kita tahu dia lagi menderita luar biasa. Gimana kabarnya, Cik? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, gitu ya. Padahal kita tahu dia lagi menderita kekurangan luar biasa, tapi masih bisa bersyukur. Ini orang taat, saudara. Ya, orang taat itu begitu, luar biasa. Bagi orang taat itu, perjuangan hidup di dunia ini cuma dilihat sebagai satu latihan aja. Saya mau tanya kita, apakah kita lihat hidup kita hari ini cuma sebagai latihan? Atau kita pikir, aduh inilah perjuangan yang sesungguhnya? Enggak, saudara. Orang taat itu perjuangannya di dunia ini cuma dilihat sebagai latihan. Karena itu bagi dia nggak mudah menyerah. Yang dia kejar bukan yang di dunia, yang dia kejar yang di sana, saudara. Yang di surga sana, yang dia kejar itu yang di surga. Semua yang bernilai kekal di sana itu yang dia kejar. Itu orang taat kejar itu. Tapi kalau orang yang nggak taat, yang dikejar apa? Yang sementara, yang ada di dunia ini, yang fana terus dikejar, yang sana dilupakan. Tapi kalau orang taat, yang sini dilupakan, yang di sana yang dikejar. Beda sekali. Jadi arah hidup orang yang taat itu naik, saudara. Arah hidup orang yang nggak taat itu turun, saudara. Beda sekali. Karena itu kita kalau betul-betul taat kepada Tuhan, kita akan temukan ini. Semangat iman yang luar biasa, yang gak mudah membuat dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Berkat yang ketiga, berkat ketaatan yang ketiga adalah orang taat tidak gampang beraib dan bernoda. Saya harus katakan ini, orang taat tidak mudah untuk beraib, tidak mudah untuk berdosa, dan tidak mudah untuk bernoda. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, kenapa orang taat itu tidak mudah beraib dan bernoda? Karena di dalam hati mereka, saya mau kasih tahu, di dalam hati mereka ada satu kepekaan yang luar biasa. Ada satu kesadaran dan kewaspadaan yang luar biasa tinggi, saudara.
sehingga mereka nggak mudah dijebak. Mereka itu nggak mudah terjerumus ke dalam bermacam-macam dosa dan kejahatan. Nggak mudah. Mereka mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Bukan hanya sekedar itu saja. Yang mirip sekalipun, orang taat tuh bisa tahu, oh ini palsu, oh ini benar. Mereka bisa. Karena zaman sekarang, saudara, antara kebenaran dan ketidakbenaran itu mirip sekali. Kalau kita nggak hati-hati, kita pikir itu kebenaran. Kita lihat, kita dengar, ini kayaknya benar. Tapi sebenarnya bukan. Begitu kita lengah sedikit aja, kita bisa langsung terjebak, saudara. Tapi orang yang taat itu punya satu kepekaan yang lebih tinggi dari orang rata-rata. Orang yang taat dia punya kewaspadaan yang lebih besar. Sehingga yang mirip sekalipun, yang hampir tidak ada perbedaannya, dia bisa tahu, ini palsu, ini benar. Kenapa? Karena orang taat itu hidupnya dalam relasi dengan Tuhan itu dekat. Roh Kudus dengan dia itu adalah menyatu. Mereka itu hidup dalam relasi yang sangat kuat. Sehingga sekalipun dunia ini untuk menjebak dia, mengacaukan dia, dia tahu. Dan Roh Kudus akan kasih tahu, kamu orang taat, itu jebakan. Dia tahu. Sehingga kita nggak mudah terjebak. Nah, ini berkat daripada ketaatan. Sehingga mereka nggak mudah beraib dan bernoda. Bahkan sekalipun mereka tinggal di angkatan yang bengkok hatinya, kata firman Tuhan, dia akan tetap lurus. Coba, mampu nggak kita tinggal di tempat di mana kita kiri kanan tetangga kita semua bengkok hati? Mampu nggak kita tetap lurus? Ini pergumulan orang di mana? Di dalam dunia pekerjaannya. Antara jujur dan tidak jujur itu ada pergumulan berat. Orang Kristen mau jujur nggak dapat cuan gitu ya. Kalau mau jujur kayaknya akan disingkirkan. Kalau mau jujur ya dia pasti akan ditendang dari situ. Kalau dia mau jujur nanti semua jadi berantakan. Kamu pilih mana? Mau jujur atau tetap jujur atau tidak jujur? Kalau orang taat dia akan lempeng. Dia nggak akan dibikin bengkok. Tapi orang yang tidak taat, saudara, dibengkok-bengkokin, mau aja. Hati orang sudah bengkok di zaman kita. Kemarin saya lihat pengacara terkenal dengan pengacara 30 miliar, si Hotman Paris. Rupanya dompetnya jatuh di sekitar Kelapa Gading. Anda lihat berita itu? Duitnya banyak di dalam. Diketemukan oleh seorang cleaning service ya. Siapa namanya saya lupa. Lalu dia kontak dia dan dia kembalikan. Waktu Pak Hotman lihat, wah semua duitnya masih utuh. Sekitar 70 juta isi dompet itu masih utuh. Nggak ada satupun yang hilang. Lalu dia mau kasih dia ucapan terima kasih. Saya lihat dong, kasih dia amplop cukup tebal. Mau kasih dia tolak. Sampai 3 kali. Yang ketiga kali udah dia nggak nolak lagi karena Pak Hotman, kamu harus terima. Gitu. Yang saya lihat Pak Hotman dalam mobilnya bilang begini, saya baru kali ketemu orang kayak gitu. Saya baru kali ketemu orang kayak gitu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, betul orang di luar Tuhan juga bisa jujur. Orang di luar Tuhan juga hidupnya bisa lurus loh. Itu anugerah umum. Tetapi apakah itu akan teruji oleh waktu, kita nggak tahu. Kalau orang yang lurus hatinya di dalam Kristus, itu akan diuji selama-lamanya pun tidak masalah. Ya. Dia akan tetap lurus. Kenapa? Sekalipun dunia ini bengkok hatinya, dia seorang pun dia akan tetap lurus. Ya. Tapi anugerah umum bagi orang-orang tertentu bisa saja menunjukkan kejujuran dan kelurusan hidup. Nah, itu masih perlu diuji gitu kira-kira. Tapi minimal orang itu sudah kasih teladan, mempermalukan banyak orang yang nggak jujur, kan begitu. Nah ini penting ya. Nah sekarang kita lihat yang keempat, yang terakhir. Berkat ketaatan yang keempat, orang taat tidak akan pernah menyesal. Ayat 16 saya baca buat kita. Sambil berpegang pada firman kehidupan,
agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, kenapa orang taat tidak pernah menyesal? Karena mereka tidak percuma untuk berlomba. Mereka tidak percuma untuk bersusah-susah hidup dalam ketaatan. Mereka tidak percuma untuk bertahan di dalam ketaatan mereka. Mungkin hari ini orang bilang, kamu bodoh ya, karena kamu terlalu taat kayak begitu, gitu ya. Karena dunia nilainya sudah berbalik, gitu ya. Orang yang pinter menipu justru dianggap begini oleh dunia hari ini. Tapi orang yang lurus-lurus dianggap bodoh, gitu ya. Jadi sekalipun satu dunia bilang mereka bodoh, tidak masalah bagi dia. Sebab dia tahu endingnya dia tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena dia pasti tidak akan percuma dia berlomba sebagai orang taat. Dia juga tidak percuma dia bersusah-susah untuk taat sama Tuhan. Endingnya nanti dia akan bersuka cita. Beda dengan orang nggak taat. Pada akhirnya dia akan menyesal. Kita baru tahu, oh ternyata Tuhan memperhitungkan orang yang taat dan yang tidak taat. Tuhan pasti membedakan. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus ngomong gitu. Saya nggak berani ngomong kayak Rasul Paulus. Apakah saya bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik? Pertandingan yang baik yang gimana? Saya belum ada apa-apanya dengan Rasul Paulus. Lalu, apalagi? Aku sudah mencapai garis akhir. Garis akhir yang mana? Dan aku sudah memelihara iman dengan baik. Memelihara iman yang kayak apa? Kita jauh dari Rasul Paulus. Saya kita mau mengungkapkan kalimat itu di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang. Bukan mustahil kita seperti Rasul Paulus. Mari kita terus bertanding sampai pada akhirnya. Kita sampai garis finish. Dan kita bisa berkata, saya sudah memelihara iman. Memelihara iman dengan ketaatan kita. Banyak kejadian yang saya lihat dalam perjalanan 20 tahun lebih pelayanan saya. Ya. Dulu orang menggebu-gebu ikut Tuhan. Dulu orang luar biasa rajinnya. Tapi kemudian akhir hidup mereka saya pernah melihat mereka meninggalkan Tuhan. Dan tidak pernah kembali lagi. Sering kita menemukan orang yang demikian. Hati kita sedih untuk mereka. Tetapi itu akan membuktikan ketaatan sejati kalau ada pada kita, pada akhir dia akan sampai garis akhir. Tapi kalau ketaatan sejati itu tidak ada pada diri kita, saya mau kasih suatu saat waktu akan membuktikan kau pasti tidak akan sampai garis akhir. Saya harap semua jemaat bersama saya, bersama orang-orang taat, kita berdoa supaya kita sampai pada garis akhir. Kita sukses memelihara iman kita dengan ketaatan yang sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Kau boleh memberikan kami firman Tuhan yang begitu menegur hati kami. Seringkali selama hidup kami mengikut Engkau, kami lupa akan diri kami. Kami lupa dengan tanggung jawab kami. Seringkali kami jauh dari Tuhan. Kami hidup dalam ketidaktaatan. Bahkan kami seringkali memungkiri perjuangan kami untuk taat akan Tuhan. Kami merasa taat kepada Engkau seringkali itu seperti sesuatu yang sia-sia. Tuhan ampuni kami. Hari ini firman-Mu mengungkapkan dan menegur kami sekali lagi, bahwa mereka yang taat tidak akan percuma untuk bersusah-susah. Pada akhirnya mereka tidak akan menyesal karena mereka telah memilih sebagai orang taat. Berkati kami dengan ketaatan yang sejati yang Kristus telah tunjukkan kepada kami, sehingga kami boleh hidup sampai akhir, sampai garis finish, sampai kami menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.